Ya. Baiklah teman-teman, good afternoon and welcome to join this webinar with us. First of all, let me say thanks to the Almighty God for His blessing. We can do our webinar today. The second, we would like to say thankful to our friend who want to join us in our webinar today. Okay guys, before we start our webinar, ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Yang pertama, diharapkan menggunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung, kecuali pada sesi tanya jawab. Kemudian, peserta yang hadir wajib mengisi absensi, dan link absensi nanti akan diberikan pada chat box Zoom. Yang terakhir yang paling penting yaitu peserta tidak diperkenankan untuk mencoret PPT presentasi presenter kita. Nah, baiklah, itu adalah aturan-aturan yang harus dilakukan. Kemudian untuk webinar selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita. Oke, selamat pagi semuanya, good morning. Jadi teman-teman, pada hari ini tema webinar kita yaitu ignorant, bodoh amat, dan subtemanya yaitu how to be ignorant, bagaimana untuk bersikap bodoh amat. Nah, selanjutnya akan saya berikan kepada presenter. Kepada presenter kami silakan. Okay, good morning guys. I'm Cindy Adelana Pitupulo as presenter and my team, Katrina Pasaribu as moderator and Lydia Hutahayan as host. Now I want to tell you my material about bodoh amat atau ignorant. Okay, I will share maybe 3 seconds. Bersikap bodoh amat. Sikap bodoh amat, kenapa sih kita harus bersikap bodoh amat gitu? Apa sih manfaatnya dan apa sih alasan kita harus bersikap bodoh amat? Ternyata kita tuh perlu loh bersikap bodoh amat terhadap omongan orang, bersikap bodoh amat terhadap kekurangan kita, dan bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang lain yang membuat kita semakin mental down atau mental break gitu. Nah, apa sih alasannya kita harus bersikap bodoh amat? Why should we be so ignorant? Terkadang kita itu perlu bersikap bodoh amat, tapi bukan berarti kita harus apatis terhadap segala sesuatu atau acis acis. Atau lebih ke relate-nya itu jadi antisosial gitu, nggak mau berteman dengan orang lain. Bodoh amat itu apa sih? Jadi bodoh amat itu atau masa bodoh merupakan sikap nyaman kita saat berada di keadaan yang berbeda dari yang lain. Misalnya nih, udah ada gitu kan diterapkan standar oleh masyarakat kita, standar kepintaran, standar kecantikan, tapi kita nggak mengikutinya itu karena kita udah merasa nyaman jadi diri kita sendiri dengan kekurangan dan segala kelebihan yang udah kita miliki. Jadi bodoh amat itu kita bodoh amat terhadap pikiran negatif orang, kenapa sih kita itu nggak mengikuti standar yang udah ditetapkan gitu. Terus apa sih alasan dari bersikap bodoh amat? Kenapa kita harus bersikap bodoh amat gitu alasannya? Yang pertama, karena kita itu yang paling bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Kan kita ini udah dari kecil kan udah kita siapkan gitu rencana kita, tujuan hidup kita, cita-cita kita, dan masa depan apa sih yang pengen kita raih gitu. Apa sih yang mau kita raih gitu. Jadi karena kita udah mempersiapkannya, jadi kita itu perlu bersikap bodoh amat agar apa yang udah kita persiapkan itu jangan terganggu hanya karena omongan orang lain, karena komentar negatif dari orang lain. Jadi kita hanya fokus pada apa yang udah kita tata sejak dari kecil. Lalu yang kedua, kita itu selamat dari jerat drama kehidupan orang lain.
Jadi kehidupan ini kan udah panggung sandiwara gitu, udah banyak drama-drama yang bertebaran di sekitar kita, drama-drama yang dibuat oleh orang lain di sekitar kita. Jadi banyak gitu kan saran dari orang lain agar kita itu menyelesaikan masalah kita. Padahal sarannya mereka itu bukan membawa hal yang positif bagi kita, malah membawa dampak negatif kepada kita. Kita malah bertambah stres, kita malah mikirin apa sih yang salah dari aku gitu, apa sih yang kurang pas gitu, apa sih malah membuat kita tuh menambah masalah di beban pikiran kita gitu. Terus yang menjadi alasan ketiga itu, kita akan lebih merasa nyaman menjalani hidup kita. Nah, bersikap bodoh amat itu membuat kita merasa nyaman gitu menjalani hidup karena kita itu nggak harus stres karena omongan orang lain yang ada pada kita, yang mereka komentarkan kepada kita, yang mereka layangkan kepada kita. Jadi nggak mendengarkan komentar negatif dari orang lain jelas memberikan pengaruh positif kepada kita, terhadap pemikiran kita, mental kita, juga terhadap kesehatan fisik kita. Jadi jangan mendengarkan komentar negatif dari orang lain hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Ingat, kita melakukan apa yang ada di hidup kita itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain itu kan sama sekali nggak punya kewajiban untuk kita, nggak punya tanggung jawab terhadap kita, kecuali orang tua kita ya. Lalu alasan yang keempat, bersikap bodoh amat itu mencegah kita membuang-buang energi. Berusaha mengikuti standar orang lain itu kan lelah gitu. Komen dari yang kawan kita pertama, kau itu kurang gini, komen dari orang kedua gini-gini. Jadi kita tuh nggak siap-siap harus mendengarkan komentar dari mereka. Kita harus melakukan semua komentar mereka. Lakukan komentar mereka itu hanya membuang energi kita gitu. Malah membuat kita semakin stres, kesehatan fisik dan mental kita juga semakin turun. Jadi bersikap bodoh amatlah kepada saran-saran mereka yang negatif gitu. Jadi saringlah saran-saran negatif mereka dan dengarkan apapun yang menjadi saran positif untuk kita yang membuat kepercayaan diri kita justru semakin naik bukan semakin turun. Yang kelima, alasan yang kelima yaitu bentuk ketegasan diri agar orang lain itu lebih segan kalau tahu hal yang tidak cocok dengan kita. Jadi karena kita udah bersikap bodoh amat gitu terhadap semua orang, kita nggak mendengarkan saran negatif mereka, kita nggak mendengarkan segala komentar mereka. Jadi mereka itu berpikir untuk apa sih lagi mengkomen-komen dia kan, tau juga dia nggak dengerin gitu. Jadi membuat orang lain itu nggak akan mau lagi gitu, nggak akan mau lagi mengkomen kita, gak akan mau lagi ikut campur dalam urusan hidup kita. Terus alasan yang keenam itu kita jadi jauh dari stres. Ini jelas karena kita bersikap bodoh amat itu kita menyeleksi mana sih saran yang baik dan saran yang buruk buat kita, yang membuat kita semakin percaya diri dan bukan semakin membuat kita itu pesimis. Kita itu jadi nggak fokus memikirkan pendapat orang lain sehingga kita itu nggak tertekan batin ataupun lahir. Banyak kan keuntungannya ini, tapi tetap aja kita itu jangan terlalu bodoh amat. Jangan malah bikin kita jadi antisosial yang membuat kita apatis bahkan terhadap diri kita sendiri gitu. Oke, sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada moderator untuk memberikan link absensi. Pada moderator, silakan. Terima kasih kepada presenter kita Cindy Adilena Fitipulu atas materinya yang tadi. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya kembali, marilah kita untuk mengisi absen yang akan saya berikan di kolom chat Zoom untuk teman-teman. Nah, saya sudah memberikan link absennya. Untuk teman-teman, silakan mengisi link absen. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, dipersilakan melalui kolom chat atau langsung kepada narasumber. Bisa dulu. Sambil nanya pun boleh.
Baiklah teman-teman, untuk pengisian absennya sudah dianggap selesai. Kita akan melanjutkan materi. Kepada presenter, saya persilakan. Oke, materi yang selanjutnya. Apa sih manfaat dari bersikap bodo amat? The benefits of being very ignorant. Yang pertama, kita bisa lebih menikmati hidup kita. Karena kalau kita bersikap bodo amat itu, kita kan jadi nggak mempedulikan apapun saran ataupun komentar negatif dari orang. Ada kebahagiaan gitu, ada kepuasan, kebebasan diri kita. Mereka nggak ikut campur urusan kita, mereka nggak mengomentari hidup kita gitu. Jadi kita nggak stres, kita nggak harus merasa terbebani dengan kritik dari mereka. Yang kedua itu, ada kalanya bodo amat justru membuat kita hidup terasa lebih tenang. Sebenarnya alasan yang kedua ini hampir sama alasan yang pertama. Jadi karena kita nggak stres lagi gitu, memikirkan pandangan buruk orang lain tentang kita jadi lebih bisa menikmati hidup, kita lebih merasa tenang dan kita nggak terbebani sama setiap pikiran negatif mereka kepada kita. Jadi kita lebih fokus kepada tujuan hidup kita ataupun step yang udah kita persiapkan sejak kita dari kecil. Lalu manfaat yang ketiga yaitu tidak merasa iri atas apa yang didapat orang lain. Karena kan kalau kita, misalnya kalau kita nggak bersikap bodo amat gitu, banyak pandangan buruk orang lain terhadap kita. Nah, jadi kita merasa iri, kenapa sih kita nggak bisa seperti mereka, kenapa sih aku nggak sepintar dia, kenapa sih aku nggak secantik dia gitu. Kenapa sih jadi gini-gini yang malah merasa kita itu nggak, membuat kita itu merasa tidak bersyukur. Malah membuat kayak kita itu semakin down, kita merasa iri kepada pencapaian seseorang, kita merasa itu kekurangan kita itu yang membuat kita semakin lemah, semakin membuat kita pesimis. Padahal seharusnya setiap orang itu kan gak ada yang perfect gitu, nobody perfect. Jadi seharusnya kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi merasa bodoh amat itu, sikap bodoh amat itu membuat kita lebih bersyukur gitu atas segala kekurangan dan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita nggak terusik lagi gitu kepada pikiran orang yang negatif tentang kita. Jadi kita tidak merasa iri lagi kepada orang-orang. Lalu alasan yang keempat, bisa lebih fokus pada tujuan hidup kita sendiri. Jadi karena kita merasa bodoh amat terhadap pandangan buruk orang, terhadap komentar negatif orang kepada kita, jadi kita lebih fokus gitu kepada tujuan yang memang udah kita tetapkan sejak kita kecil. Jadi kita lebih merasa ini yang aku mau, ini yang harus aku dapatkan. Jadi setiap apapun yang memang kamu udah perhitungkan, memang bisa-bisa kamu tanggung jawab sendiri. Jadi progres dari tujuan yang udah kita tetapkan pun jadi lebih cepat tercapai dan tidak terhambat karena melayani setiap pemikiran negatif orang kepada kita. Lalu alasan yang terakhir, alasan yang kelima, tidak merasa cepat cemas terhadap sesuatu. Kalau kita memperhatikan komentar orang lain, kita kan muncul rasa cemas yang berlebihan. Rasa cemasnya itu, iya ya, yang dibilang dia itu kayaknya benar, aku ini selalu salah, aku ini memang nggak pintar, atau aku pun ini kurang berusaha, apa kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kalau komentarnya tadi bersifat membangun, ya mungkin kita bisa terima, membuat kepercayaan diri kita semakin bangkit dan kita semakin bersemangat. Namun kalau jika memang yang diberikan itu hanya pendapat yang negatif, hanya akan merusak mental kita, merusak fisik kita juga. Jadi kita memang harus menyaring pendapat-pendapat dari orang lain. Jadi ya itu juga jangan insecure, terimalah kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Oke, ini saja materi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah mau mengikuti webinar saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada presenter kita atas materinya yang sangat bermanfaat dan sangat keren itu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, saya persilakan.
Ya, kepada Riris, kami persilakan bertanya. Buat Cindy, tolong dong kasih tipsnya agar bersifat bodo amat. Secara kan saya itu friendly. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Riris. Sekarang kepada presenter kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Riris atas pertanyaannya. Jadi bersikap bodo amat itu sebenarnya gampang sih. Walaupun kau itu friendly ya Riris. Kan memang bodo amat ini kan udah ditetapkan dari awal, bodo amat yang bersifat positif. Jangan merasa apatis gitu. Jadi apatis kepada seseorang, kepada semua orang. Jadi memang kita tetap friendly tapi tetap juga bodo amat. Intinya tipsnya itu jangan dengarkan pemikiran negatif orang-orang tentang kita. Jangan membiarkan memasuki pikiran kita gitu. Jadi saya tolak jauh-jauh. Bahwa pikir itu ya udah bodo amat. Aku kan udah berusaha dengan keras. Aku udah melakukan sesuai usahaku sendiri. Jadi apapun yang mau kau bilang tentang aku, pikiran negatif kau itu nggak ada yang bisa membuat aku lebih down lagi gitu. Itu kan nggak sesuai sama yang kau bilang sama aku. Nggak ada yang sesuai dengan yang kau katakan, dengan apa yang memang di hidupku, apa yang udah aku jalani. Gitu, Riri. Oke, terima kasih Cindy. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah saudari Wiris sudah bisa menerima jawabannya? Ya, saya sudah bisa menerimanya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman semuanya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, kepada saudari Moneka kami persilakan. Jadi kan ini kan konteksnya bodo amat. Jadi gimana sih caranya untuk bisa bodo amat ketika ada seseorang yang memfitnah kita? Memfitnah tapi itu nggak benar sih, dia cuma memfitnah doang. Gimana sih cara biar kita nggak kepikiran? Baiklah, kepada presenter kami persilakan untuk menjawab. Jadi ya itu balik lagi kayak jawaban pertanyaan si Riris. Karena kan kita harus memang bodo amat, apalagi nih fitnah yang nggak sesuai sama yang mereka tujukan kepada kita. Kita sendiri yang tahu diri kita itu kayak mana. Jadi kita bisa berpikiran, oh ya sudah, apa yang mau kau pikirkan tentang aku ya udah pikirkan sana. Aku nggak bisa melarang kau berpikiran kayak gitu sama aku, tapi aku juga nggak bisa menerima pemikiran itu terhadap aku gitu. Itu nggak sesuai yang kau katakan tentang hidupku. Apapun yang kau bilang nggak akan sama ataupun yang memang fakta di hidupku gitu. Itu ya jawabannya. Oh, tapi Monica. kalau misalnya yang ngomong nggak jadilah. Oke, makasih. Sudah. Jadi, apakah saudara Monica sudah menerima jawabannya? Udah, tapi akan berusaha memaafkan sih. Baiklah. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada Angel kami persilakan. Halo teman-teman, saya Angel Patahan dari 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Bandar. So teman-teman, I wanna ask you all about this topic, seputar topik ini. So guys, I wanna ask to you, ini kan materi yang disampaikan adalah bersikap bodoh amat. Tetapi bodoh amat itu bisa ke arah negatif dan positifnya. Saya wanna ask you ke arah yang lebih netral. Jadi ketika ada seseorang yang ingin minta bantuan, tetapi orang tersebut dia bisa sebenarnya, tapi dia cuman kayak ya udahlah kalau bisa orang lain kenapa harus aku? Ya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kita bisa bersikap ya matilah kau situ bodo amat. Tapi bisa juga ya udah aku bantu tolong. Jadi menurut kalian ini ya, sebenarnya yang harus kulakukan itu apa? Bersikap bodoh amat atau bersikap care terhadap topik lagi yang bermasalahkan itu? Itu sih pertanyaannya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada presenter kami persilakan untuk menjawab. Jadi kan memang gimana ya? Coba ditanyakan ulang karena saya tidak paham mengerti dengan pertanyaan berbelit-belit Anda. That's not berbelit-belit, teman-teman. So, gini. Itu, bodo amat itu suatu konteks yang bisa diarah ke arah negatif dan ke arah positifnya lagi. Aku nggak tahu ini pertanyaan ke arah negatif atau positifnya. Jadi aku mau tanya gini, aku punya seorang teman yang bisa melakukan pekerjaannya sendiri, tetapi dia meminta bantuan orang lain. Jadi kayak aku bisa sih bersikap bodo amat atau bisa care about it. Jadi aku mau nanya, ini pekerjaan ini aku harus care atau ya bodo amat sih, itu kerjaanmu. Tapi aku bisa membantu juga sih, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya gini, Angel. Karena kan bersikap bodo amat itu kan memang tadi kan ditujukan hanya untuk komentar sama pandangan negatif orang tentang kita. Selagi dia nggak berpikiran negatif tentang kita, ataupun menceritakan atau memfitnah kita hal-hal yang buruk, ya tidak apa-apa sih. Bantu saja dia gitu kan. Kalau jadi kita masa bodoh nggak bantu dia kan jadinya itu malah bersikap apatis. Jadi masa bodoh yang negatif, bukan yang positif. Jadi masa bodoh yang positif ini itu harusnya kayak apa yang orang pandangan orang terhadap kita, pandangan negatif orang kepada kita itu harus kita tangkis dengan sikap bodoh amat. Apakah puas saudari Angel? Puas sih. Kok? Terima kasih ya, Sin. Sama-sama sayang. Baiklah, apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, maka kesimpulan dari webinar kita pada hari ini yaitu bersikap bodoh amat itu penting. To being ignorant is very important in order to avoid negative things that can drop our self-esteem. Tetapi bukan berarti kita bersikap apatis terhadap sekitar kita. Ingat, sikap bodoh amat dilakukan hanya saat hal-hal negatif saja. Demikianlah kesimpulannya. Saya kembalikan kepada host. Kepada host saya persilakan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada presenter yang sudah memberikan materi. Nah, materinya cukup menarik lah. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih. We say thanks to all of you guys that want participation with us. Hopefully, this webinar can be useful for all of us. Nah, bagi teman-teman, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya. Semoga webinar kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mau leave, sudah dipersilakan untuk leave. Terima kasih ya.